Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Izin perkenalkan, nama saya Marsha Francisca. Pada video ini saya akan menjelaskan mind mapping saya yang berjudul Fungsi Belahan Otak dan Perkembangan Bahasa. Topik ini membahas bagaimana otak manusia, khususnya belahan kiri dan kanan, berperan penting dalam kemampuan kita untuk berbahasa sehari-hari. Ini mind mapping saya. Baik. Yang pertama itu otak dan peranannya dalam bahasa. Otak manusia memiliki 3 bagian utama, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Bagian yang paling berperan dalam bahasa adalah otak besar atau cerebrum, tepatnya di bagian yang disebut korteks cerebral. Korteks ini berfungsi untuk berpikir, memahami, dan berkomunikasi. Jadi setiap kali kita berbicara, mendengarkan, membaca, atau menulis, bagian otak besar ini bekerja dengan sangat aktif. Yang kedua itu fungsi belahan otak. Otak besar memiliki 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam proses berbahasa. Belahan kiri berperan dalam struktur dan logika bahasa. Di bagian ini terdapat 2 pusat utama, yaitu area Broca dan area Wernicke. Area Broca berfungsi mengatur cara kita berbicara dan menyusun kalimat, sedangkan area Wernicke berperan dalam memahami makna kata dan kalimat. Sementara itu, belahan kanan membantu dalam intonasi, emosi, dan makna tersirat. Ketika kita berbicara dengan ekspresi senang, sedih, atau marah, belahan kananlah yang bekerja. Yang ketiga itu kerjasama kedua belahan. Kedua belahan otak ini dihubungkan oleh bagian bernama corpus callosum, semacam jembatan penghubung. Mereka bekerja sama agar kita bisa berbicara dan memahami bahasa dengan baik. Belahan kiri memastikan struktur bahasa benar, sedangkan belahan kanan membuat ucapan kita terdengar alami dan penuh ekspresi. Yang keempat, bukti neurolinguistik. Penemuan mengenai fungsi otak ini berasal dari 2 ilmuwan terkenal, yaitu Paul Broca dan Carl Wernicke. Broca menemukan bahwa kerusakan di bagian depan otak kiri membuat seseorang sulit berbicara walau masih bisa memahami ucapan orang lain. Sedangkan Wernicke menemukan bahwa kerusakan di bagian belakang otak kiri membuat seseorang bisa berbicara tapi kata-katanya tidak bermakna. Dari penemuan itu, para ahli menyimpulkan bahwa kemampuan bahasa dikendalikan terutama oleh otak kiri. Yang kelima, perkembangan bahasa anak. Dalam perkembangan anak usia dini, kedua belahan otak berperan penting. Proses belajar bahasa terjadi secara bertahap, dimulai dari tahap pralinguistik saat bayi menangis dan mengoceh. Tahap linguistik awal ketika anak mulai mengucapkan kata pertama. Kemudian tahap kalimat sederhana pada usia 2-3 tahun dan tahap bahasa kompleks di usia 4 hingga 6 tahun saat anak sudah mampu bercerita dan berinteraksi. Pada tahap-tahap itu, belahan kiri membantu anak mengenal dan menyusun kata, sementara belahan kanan membantu meniru nada bicara dan ekspresi orang tua. Yang keenam, itu adalah contoh nyata. Sebagai contoh, seorang anak berusia 3 tahun mengatakan, "Aku mau susu." Saat itu, belahan kiri otak menyusun kata dari kalimat, sementara belahan kanan mengatur intonasi suara agar terdengar alami. Jika anak sering diajak berbicara, dibacakan buku, dan bernyanyi bersama, kedua belahan otak akan berkembang seimbang, dan kemampuan bahasanya menjadi lebih cepat berkembang. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kemampuan berbahasa manusia merupakan hasil kerja sama antara belahan kiri dan otak kanan. Otak kiri berperan dalam struktur bahasa, sedangkan otak kanan berperan dalam emosi dan ekspresi. Lingkungan yang positif dan interaksi yang aktif sangat penting untuk membantu perkembangan bahasa anak sejak dini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.